Jadi kalau jumlah hutang baru itu kita rencana di era APBN 2026 itu kita mau minjem sekitar 780 triliun. Dari 780 triliun itu di rencana area APBN juga 600 triliun itu hanya buat bayar bunga gitu. Jadi kalau orang bilang gali lubang tutup lubang, kalau gali lubangnya biasanya diminjem buat tutupin bunga pas pokok gitu. Tapi kali ini kita minjem buat tutupin si bunganya aja gitu, mayoritas gitu. Jadi kayak gali lubang buka jurang gitu. Itu gimana untuk kesehatan perekonomian kita gimana? Menurut saya ini bikin gerakan kita cukup berat ya kan? Karena pendapatan di satu sisi pendapatan pajak kita emang lagi turun, sedangkan kita belum mau nih, paling nggak sampai saat ini kita belum mau mengurangi beban pengeluaran pemerintah gitu, ya kan? Jadi memang selain biaya hutang, ya kan tadi biaya bunga itu hampir mungkin 19-20%. Lalu juga ada program-program yang populis, MBG, Koperasi Merah Putih gitu. Ini yang bikin ekonomi kita berat gitu. Jadi kita mau gerak agak susah gitu. Rasionalnya seperti apa berarti untuk menyehatkan perekonomian gitu? Solusinya ya. Ya, jadi menurut saya paling mudah itu adalah udah waktunya kita evaluasi program-program yang gede-gede tadi. Jadi misalnya pengeluaran yang besar-besar, satu utang. Ya kan kita harus evaluasi. Ini utangnya kita produktif nggak sih? Lalu kedua, mungkin yang program-program MBG itu kan 356 triliun itu juga cukup besar. Dia ngambil anggaran pendidikan aja hampir 40% kalau nggak salah saya baca. Gitu. Jadi mungkin kita harus evaluasi dan secara objektif gitu proyek-proyek ini gitu. Misalnya MBG, ya kan, kita mungkin harus perkecil. Kalau menurut saya ya, paling mudah adalah kita perkecil. Entah kita perkecil areanya, jadi hanya mungkin di daerah 3T kita fokus contohnya. Atau mungkin kita ganti programnya, ganti program jadi bantuan tunai langsung. Jadi daripada kita bikin dapur umum, ada sentralisasi, ya kan, lebih baik dana-dana itu langsung dikasih ke ibu-ibu orang tua murid. Jadi si ibu-ibu itu dia biasa langsung belanja di pasar, ekonomi daerah pun hidup, ya kan. Nah dari sekolah itu dia tinggal ngatur tuh soal gizinya cukup nggak, proteinnya cukup nggak, gitu. Jadi nggak perlu ngurusin nampan atau urusin apa freshness dapur, iya kan. Malah itu bisa solusi buat dua gitu. Jadi kita programnya kita tetap jalan, tapi dampaknya benar-benar dirasain sama ekonomi rakyat beneran gitu. Tapi itu bisa membuat seimbang, stabil ekonomi kita. Iya, jadi kalau saya ngeliatnya memang harus pelan-pelan ya. Yang paling utama dilakukan pemerintah benar-benar menurut saya harus ngakuin sih, memang kita ada masalah warisan fiskal ini dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Ya kan, memang utang kita terlalu banyak, dan kita sendiri memang sebagai negara sangat kecanduan sama utang gitu. Ya kan, kita selalu ngutang aja. Jadi pertama kita harus akuin, ini nih utang terlalu banyak. Kalau memang utang terlalu banyak, apa yang kita perlu lakukan? Ya kita harus realokasi pengeluaran gitu. Itu jadi menurut saya yang harus pertama lakukan adalah mengakui. Ya, jadi nggak bisa dibilang business as usual. Tadi ketika lagi presentasi kayaknya Bang Januar dibilang kayak ini mungkin bukan waktunya kita buat fokus di pertumbuhan. Ya kan memang waktunya kita fokus di mengelola fiskal gitu.